Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurratina wa maulana Muhammad amma ba'du. Yang terhormat kepada pimpinan Pondok Pesantren Nazahatul Tulab, yakni Kiai Haji Muhammad bin Muafi dan keluarga besarnya alladzina sami'nahum wa ta'nahum, dan tidak lupa pula kepada seluruh jajaran asatid dan asatidah yang berada di Pondok Pesantren Nazahatul Tulab ini, yang mana namanya tidak bisa saya sebutkan satu persatu, namun tidak bisa mengurangi rasa hormat saya kepada beliau semua, dan juga kepada seluruh pemirsa yang menonton video kali ini. Pertama-tama, marilah kita semua panjatkan puja dan puji kita semua kepada Ilahi Rabbi, atau kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena mengapa? Karena beliaulah yang telah memberikan nikmat dan hidayahnya sehingga kita dapat berkumpul di tempat yang insyaallah penuh dengan barokah ini, dengan menyaksikan video ini dari rumah masing-masing. Dan tidak lupa pula kedua kalinya salawat beserta salam tetap tercurah limpahkan kepada Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana beliaulah yang telah mengangkis kita dari alam jahiliyah, alam yang terang benderang, menuju alam ilmiah dengan adanya Islam dan iman. Langsung saja, kali ini saya akan membawakan pidato dengan judul pendidikan. Nah, kali ini saya akan membawakan pidato dengan tema pendidikan. Pendidikan pada zaman sekarang sangatlah penting bagi seluruh umat manusia. Kita harus menempuh pendidikan dari kita masih kecil hingga kita dewasa. Dalam pepatah dikatakan kita harus mencari ilmu sampai ke negeri Cina. Bukan itu harus ke negeri Cina untuk mencari ilmu, tapi kita harus menuntut ilmu sebanyak mungkin agar berguna bagi kehidupan kita di masyarakat. Ilmu sangatlah berguna, apalagi kita sekarang di era globalisasi yang modern, yang mana kita tidak perlu repot-repot untuk kesana kemari mencari informasi tentang ilmu yang kita mau, tapi kita hanya butuh searching ke Google, ke kemanapun untuk ilmu apapun yang kita inginkan atau yang ingin kita pelajari. Kalau sekarang hanya buka alat elektronik yang canggih dan lainnya, kita itu sudah cukup mudah untuk mengerjakan tugas atau mencari informasi yang tertinggalkan. Beda dengan zaman dulu. Zaman dulu masih belum ada alat elektronik, jadi kita harus mencarinya sendiri, mencari informasi, menggali informasi agar kita mengetahui informasi tersebut. Menurutmu sangatlah penting, apalagi kita masih dalam umur remaja, biar kita dapat membahagiakan kedua orang tua kita dan tidak menyia-nyiakan orang tua kita yang sudah membiayai kita, menyekolahkan kita dari kita kecil hingga kita besar, hingga kita sukses. Semua itu berkat pendidikan, dan pendidikan juga tidak hanya di sekolah, namun juga di rumah kita membutuhkan pendidikan. Contohnya pendidikan di rumah adalah kita dididik oleh kedua orang tua kita menjadi orang yang patuh, menjadi orang yang baik di rumah kita dan di masyarakat, yaitu didikan dari orang tua kita agar kita tertib di lingkungan masyarakat. Jadi kita harus menempuh pendidikan kita dan mencari pendidikan kita sebanyak mungkin, karena mumpung kita masih belum tua, jadi belum lambat untuk kita mencari ilmu. Kalau kita mencari ilmu sekarang di usia muda, kita itu bagaikan mengukir di atas batu, daripada kita nanti mencari ilmu ketika kita sudah tua, itu bagaikan mengukir di atas air. Apa maksudnya mengukir di atas batu dan di atas air? Itu kita lebih mudah untuk mendapatkan ilmu, untuk mengingat ilmu ketika kita masih belum tua atau masih muda. Ketika kita sudah tua, kita akan lupa dan lebih susah untuk mengingat ilmu kita, meskipun itu
pepatahnya yaitu mengukir di atas air. Dan barang siapa yang tetap bersungguh-sungguh, maka dia akan mendapatkan hasilnya sesuai dengan usahanya tersebut. Atau contohnya menempuh pendidikan, ketika dia bersungguh-sungguh, maka usahanya dalam mencari pendidikan tidak akan mengkhianati dirinya sendiri. Atau ada hadisnya yaitu manjada wajah. Barang siapa yang berusaha bersungguh-sungguh, maka dia akan mendapatkan hasil yang sesuai dengan usahanya. Nah, dalam pendidikan tersebut tidak hanya pendidikan di rumah dan di sekolah, namun pendidikan juga mengaitkan tentang kebersihan, untuk kita menjaga dari kebersihan. Nah, kebersihan ini kita dianjurkan untuk membersihkan keadaan di sekitar kita agar kita itu melihatnya itu nyaman dan enak untuk dilihat dan ditempati. Karena kenapa kita harus menjaga kebersihan? Karena Nabi Muhammad SAW sangat suka sekali kepada kebersihan. Dan adapun hadis yang mengatakan an-nadhafatu minal iman, yang mana artinya adalah kebersihan sebagian dari iman. Jadi kita harus benar-benar menjaga kebersihan agar kita dengan cara menjaga kebersihan di lingkungan kita, kita sama saja menjaga kebersihan dari iman kita, yaitu agar kita tidak melakukan banyak dosa yang kita perbuat dalam sehari-harinya dan apapun hal itu sebagainya. Nah, kebersihan juga menyangkut dalam kesehatan tubuh kita, yang mana kesehatan itu sangat penting bagi kita, yaitu contohnya kesehatan jasmani dan kesehatan rohani. Dengan kita adanya membersihkan lingkungan di sekitar kita, contohnya merawat lingkungan, merawat rumah kita, kebersihan dan di sekitarnya, kita juga bisa dengan cara itu agar kesehatan kita tetap terjaga dan tidak mudah untuk rentan kena sakit. Dan juga kesehatan tidak hanya membutuhkan kebersihan dari lingkungan, yaitu kebersihan dari makanan pokok yang kita makan setiap harinya, yaitu harus melalui 5 sehat, 4 sehat 5 sempurna. Yang mana semua itu contohnya makanan yang bergizi, sayuran, daging, susu, air putih, piring, dan lain-lain. Nah, jadi mungkin cukup sekian pidato tentang pendidikan kita, yang mana pendidikan itu tidak hanya kita bisa dapatkan di sekolah, tapi juga pendidikan tersebut kita bisa dapatkan di rumah yang dibimbing oleh kedua orang tua kita. Dan pendidikan itu juga tidak hanya pendidikan penjumlahan, pengurangan, namun pendidikan itu banyak. Yang contohnya sudah disebutkan seperti tadi, yaitu pendidikan cara mendidik kita agar hidup bersih, agar hidup kita sehat, dan agar hidup kita rajin dan terjaga. Mungkin cukup sekian pidato yang saya sampaikan. Apabila ada tutur kata yang salah, itu semata-mata dari saya, dan apabila ada tutur kata yang benar, itu semata-mata dari Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.